Fakta-fakta yang ada hari ini memang sangat sulit untuk para kelompok Lawi mengelak, terutama ketika mereka memproklamirkan diri sebagai makhluk Tuhan yang paling istimewa di muka bumi, khususnya di Indonesia. Di mata Habib, mau kiai, mau gus, mau raden, mau santri, menurut pandangan Habib kalian semua adalah jongos. Itu ke saya langsung. Terhadap kiai saja seperti itu, karena memang ADART Robito Alawiyah itu bunyinya begitu ya. Gimana itu bunyinya? Ya termasuk diantaranya adalah menganggap bahwa kita ini sudah orang benar dan orang hebat itu. Jadi tidak bisa mengalahkan kita, saking percaya dirinya itu. Nanti untuk mendoktrin para pengikut dari anggota Robito Alawiyah itu, maka harus dengan doktrin 31 doktrin itu. Kami orang benar, kami orang hebat. Iya, kok seperti ucapan tinggi. iblis sih? Habib Novel Al-Idris itu kan kayak begitu. Intinya itu menganggap kita ini suara dan pertanyaan kita itu nggak perlu dijawab. Sama dengan pertanyaan anak TK. Di atas segala-galanya adalah kelompok Lawi mengalahkan kiai, mengalahkan gus, dan bahkan raden. Karena itu pernyataan-pernyataan terkait dengan satu Habib yang gila, yang double, itu lebih mulia daripada satu kiai yang alim, adalah merupakan salah satu bentuk glorifikasi yang sengaja dilakukan oleh mereka untuk mendegradasi kiai-kiai, apalagi seorang gus, dan bahkan tidak malu-malu menyantolkan nasabnya kepada para leluhur kita yang notabene adalah bangsawan di negeri ini, seolah-olah menempatkan bahwa para bangsawan itu atau para raden itu jauh di bawahnya para kelompok Lawi. Itulah yang mereka sebenarnya ingin terjemahkan kepada seluruh khalayak, dan pada akhirnya penguasaan Nusantara ini betul-betul akan terwujud. Karenanya pada hari ini banyak ulama-ulama yang kemudian sadar dan speak up ke publik. Salah satunya adalah Kiai Nur Ikhyan. Itu siangnya itu didatangi oleh Habib, masih muda, badannya. Tapi sopan ya. Waktu datang siang itu sopan. Kalau Habib sopan sama Kiai ya berarti Habib alim, kayak gitu aja. Biasanya dulu kapiten Arab ya. Itu kalau datangi kiai-kiai leluhur saya, leluhur-leluhur semua itu kan gitu. Sopan. Ya sopan, santun, nggak mencurigakan, tapi malamnya langsung diciduk. Oh gitu ya. Berarti kalau yang datang ke saya itu setengah alim, setengah goblok berarti. Karena ketika setelah debat dengan saya, sebelum keluar dia sambil melotot nuding. Kiai, di mata Habib, mau kiai, mau gus, mau raden, mau santri, menurut pandangan Habib kalian semua adalah jongos. Itu ke saya langsung. Nah, ya kayak gitu, itu kan kalau nggak dilawan terus kita tunduk berarti ya kita ini bangsa bodoh. Bangsa jongos bener ya. Iya. Loh, kita ini apa sih? Kita ini tuan rumah. Itu sama jenengan ya seorang kiai, apalagi santri. Nah, apalagi agar ya awam lah maksudnya ya, alam gitu. Orang awam lah kayak apa perilaku, posisi mereka seperti apa di mata mereka itu. Jadi ini yang sangat-sangat tidak manusiawi lah, tidak manusiawi. Nggak menempatkan manusia pada posisinya. Ahsani takwimnya itu nggak ada. Terhadap kiai saja seperti itu, karena memang ADART Robito Alawiyah itu bunyinya begitu ya. Gimana itu bunyinya? Ya termasuk diantaranya adalah menganggap bahwa kita ini sudah orang benar dan orang hebat itu. Jadi tidak bisa mengalahkan kita, saking percaya dirinya itu. Nanti untuk mendoktrin para pengikut dari anggota Robito Alawiyah itu, maka harus dengan doktrin 31 doktrin itu. Kami orang benar, kami orang hebat. Iya, kok seperti ucapan tinggi. Iblis sih? Abawas takbaro. Iya, abawas takbaro. Lan sombong itu kan merasa benar. Saya lebih baik. Waduh, gitu ya. Jadi sulit kiai menasihati mereka dan bisa diterima itu minta ampun. Minta ampun. Sampai yang kemarin di hall Mbah Habib luar Batang itu, Habib Novel Al-Idris itu kan kayak begitu. Intinya itu menganggap kita ini
suara dan pertanyaan kita itu nggak perlu dijawab. Sama dengan pertanyaan anak TK. Meniru akhlak Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu, ya itulah. Sulit dengan cara apa ya kadang-kadang itu. Kami berpikir untuk bisa diterima. Sampai jangan tutup mata, telinga, indera panjenengan wahai para habib untuk menerima kebenaran. Bukan fitnahan gitu ya. Ya. Kami menyampaikan semua dengan data referensi yang ada. Untuk mengingatkan, jangan jumawa di negeri Nusantara ini. Kualat dengan wali sanga. Ya. Kualat dengan kiai. Tidak ada wali di kalangan Habib Ba'alawi sebelum mendapatkan restu dari para kiai. Ya. Sepakat. Gus Dur itu dulu dicium tangannya oleh para habib. Kalau ada yang membalik fakta katanya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu sangat menghormati Habib. Habibnya siapa? Tunjukkan di mana siapa Habibnya. Mbah Khalil Bangkalan katanya sangat-sangat tawadhu, ya, ta'zim dengan Habib. Habibnya siapa? Di mana orangnya? Kalau hanya klaim-klaim saja, semua orang bisa kan gitu. Semua orang itu bisa. Sama-sama punya mulut, punya suara, bisa bersuara. Kan. Kalau wafi bagi saya nggak penting. Apa nggak pentingnya? Satu, wafi itu kan sebenarnya sama dengan saya. Hidungnya pesek kamu itu, sama dengan saya. Artinya kamu itu bukan Arab, kamu itu bukan Ba'alawi, bukan Habib. Kenapa kok sampean bangga punya majikan Arab? Kok sampean itu memajikankan dirimu sendiri dan leluhurmu? Kenapa sih, Fi? Aduh, berjiwa merdeka. Ya. Yang kedua apa, Fi Wafi? Kamu itu kan santrinya Kiai Idrus Ramli. Track record Kiai Idrus Ramli di dalam kancah para kiai Nusantara tentang NU tahu siapa Kiai Idrus Ramli yang ketika muktamar Jombang dapat 1 suara. Akhirnya bikin NU garis lurus dengan Kiai Lutfi Basori. Kenapa Kiai itu seperti itu? Ya karena ada sesuatu, ada pesanan kan kayak gitu. Masa saya bongkar di sini? Enggak lah. Kalau mau bongkar nanti biar saya bikin video sendiri aja. Tanggung jawabnya ke saya gitu. Artinya jangan wafi lah kalau saya ketemu. Saya ketemunya sama Idrus saya berani kok. Saya berani sama. Kenapa tidak? Kalau Idrus katanya Kiai, mungkin saya sebagian manggil saya Kiai, walaupun aja juga yang manggil saya bajingan kan biasa. Jadi nggak harus Kiai itu seluruh dunia manggil dia itu Kiai. Kompak panggil Kiai semua enggak. Ada loh yang ngatain Gus Dur bukan Kiai juga ada. Banyak. Bahkan ada loh yang ngatain Gus Dur itu buta mata, buta hatinya. Siapa? Rizik Syihab yang sampai sekarang belum minta maaf. Itulah diantaranya saya mangkelnya dengan Habib karena itu. Kalaulah memang perkataan pernyataan Habib Rizik terkait Allah yarham Kiai Haji Abdurrahman Wahid dengan kalimat Gus Dur buta mata, Gus Dur buta hati, itu kekeliruan, kesalahan, atau sabkulis. Kan panjenengan masih hidup, Habib Rizik. Apa sih? Gengsi, sampai minta maaf lah. Intinya itu, Habaib itu kepingin di atas kiai. Ya. Intinya itu. Jadi, Gus Dur itu harus di bawah Habib. Dan tunduk manut sama Habib. Oh gini. Tapi Gus Dur nggak mau. Baik Kiai, kalau memang itu betul keinginan Habib di atas kita, saya sarankan para Habib hidupnya di awang-awang. Di awang-awang. Iya, jangan bikin bangunan di bumi Indonesia, di awang-awang aja. Kan di atas. Begitu Pak Habib. Dia itu kasta kedua setelah Habaib. Baik itu Habaib bodoh sekalipun. Bandingannya kan jenengan tahu sendiri. 1:70 itu bodoh, apalagi yang alim kan. Sampai kemudian apa? Berguru sama Habib, kalau orang Jawa nggak akan pernah jadi Habib kan? 50 itu tahun. Kan eksklusifisme mereka. Apa? Eksklusifisme atau eksklusivitas mereka. Tapi kalau Kiai itu sangat terbuka. Putra saya ngaji tak derek nih datang Romo Kiai Nur Ihya. Usianya 40
14 tahun ngaji sama beliau, bisa 4, 5, 10 tahun sampai khatam. Anak saya kan waktu ngaji sama beliau masih cung, masih santri, ngajinya sama kiai. Tapi nanti ketika anak saya sudah boyong, kemudian memberikan manfaat atas ilmu Kiai Nur Ihya, di kampung mana, bisa di Tegal, atau kemudian nikah dengan orang mana, kemudian bikin madrasah, bikin pengajian. Kan anak saya boleh disebut kiai kan? Boleh. Boleh. Ini loh. Tapi kalau misalkan panjenengan Habib, orang Jawa mondok, 30 tahun, sisan kiamat kurang rong jam. Kira-kira kalau santri panjenengan Pak Habib Nur Ihya, setelah boyong dan kemudian mengajarkan ilmunya, boleh nggak menggelarkan diri dengan nama Habib? Nggak boleh. Baik. Kecuali mau bayar. Oh, bayar ya? Oh, Bisa. ada maharnya, Kiai? Bisa. Iya. Aku pernah dengar itu dulu, aku ditawarin, katanya kalau marga asekap harganya sekian. Sama seperti gelar perguruan tinggi itu. Jadi minta apa? Tapi jangan yang terkenal-terkenal. Jangan. Oh iya. Yang terkenal kan ada 204 lebih kan marga itu. Iya. Bin Sahel misalkan. Kan terkenal itu murah itu. Yang murah-murah. Tapi jangan di Jawa. Itu kalau di Jawa masih kelihatan, di Kalimantan sana. Atau di Papua ya? Ya, di Papua sana itu bisa. Di Papua, kemudian bikin pondoknya di tengah hutan yang nggak ada orang. Ya, santrinya macan, kucing. Santrinya KKB, bisa. Ya. Itulah. Ya ini yang diperjuangkan ya oleh PWI dan LS. Bukan iri, dengki. Habib Novel Al-Idrus itu selalu mengatakan, kita ini jenengan itu orang-orang iri, dengki. Nggak ada. Gila hormat, gila nasab, demi nasib, kiai-kiai kurang kerjaan, malah dibalik faktanya ya. Jadi dibalik, di framing. Setelah Wali Songo itu ingkirot, Iba Alawikan kurang berhasil, minta bantuan santri-santri, kiai-kiai yang tidak seide dengan kami, akhirnya ya melawan kami, adu domba ini, sama seperti Belanda dulu. Saya kira jelas sahabat ya, dari video yang ada, ini kita akan semakin tercerahkan bahwa memang selama ini mereka berupaya keras bagaimana supaya membawahi semua isinya ini Nusantara. Jadi tidak ada yang lebih di atas daripada mereka. Alhamdulillah, karena para kiai kita sudah mulai sadar dan melawan narasi-narasi pembodohan yang beredar luas, yang berdampak sangat buruk terhadap pada generasi kita dengan mereka rela menjadi jongos para oleh mereka. Semoga video ini memberikan penyadaran buat semuanya, sehingga kemudian bisa kembali lagi mencintai NKRI, mencintai leluhurnya, mencintai budaya-budaya lokalnya, karena hanya itulah yang bisa membuat kita sampai hari ini kuat bertahan hidup di Nusantara ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.